Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Waira Santos, absen 20 dari kelas 12 F4. Di sini saya diminta untuk mengidentifikasi dua senyawa yang berupa penjelasan alasan reaksi terjadi atau tidaknya. Materinya itu adalah tentang identifikasi senyawa makromolekul pada produk pangan. Sebelum itu, saya akan memberikan sedikit landasan teori. Makanan dapat membantu kita dalam mendapatkan energi dan membantu pertumbuhan badan dan otak. Suatu bahan makanan dapat mengandung satu atau lebih zat makanan. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi suatu pengujian sederhana. Namun, jumlah kandungan tiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Ada juga zat-zat makanan yang diuji, yaitu seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Yang pertama itu ada karbohidrat. Karbohidrat yang penting dalam ilmu gizi itu dibagi dalam dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana merupakan karbohidrat yang banyak mengandung gula. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida, disakarida, gula alkohol, dan oligosakarida. Oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks merupakan karbohidrat yang banyak mengandung serat. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida dan serat. Pati atau amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Ini merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa sebagai produk fotosintesis. Dalam jangka panjang, hewan dan manusia juga menjadikan pati sebagai sumber energi yang penting. Pati tersusun dari dua macam karbohidrat, amilosa dan amilopektin. Dalam komposisi yang berbeda-beda, amilosa memberikan sifat keras atau perah, sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket. Amilosa memberikan warna ungu pekat pada tes iodin, sedangkan amilopektin tidak bereaksi. Penjelasan untuk gejala ini belum pernah bisa dijelaskan. Di sisi lain, glukosa sangat penting dalam produksi protein dan dalam metabolisme lipid, karena pada sistem saraf pusat tidak ada metabolisme lipid. Jaringan ini sangat tergantung pada glukosa. Glukosa, karbohidrat yang penting sederhana, mengalir dalam aliran darah sehingga tersedia bagi seluruh sel tubuh. Sel-sel tubuh tersebut menyerap glukosa dan mengubahnya menjadi tenaga untuk menjalankan sel-sel tubuh. Meskipun lemak simpanan dapat juga menjadi sumber energi cadangan, lemak tak pernah secara langsung dikonversi menjadi glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Gula lain yang dihasilkan dari pemecahan karbohidrat langsung diangkut ke hati yang mengkonversinya menjadi glukosa. Yang selanjutnya itu ada lemak. Lemak sama dengan minyak, seperti juga karbohidrat. Lemak merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen dengan struktur yang berbeda dari karbohidrat. Lemak dapat dijumpai pada berbagai bahan makanan, seperti bahan makanan yang berasal dari hewan dan bahan makanan tumbuhan. Bahan makanan yang berasal dari hewan yang mengandung lemak adalah daging, jeroan, krim, susu, mentega, dan sebagainya. Sedangkan bahan makanan yang berasal dari tumbuhan mengandung lemak adalah minyak goreng, margarin, kacang merah, kemiri, dan lain-lain. Bahan makanan sumber lemak jika dipegang terasa licin dan jika ditempelkan pada kertas akan terlihat meninggalkan bekas minyak pada kertas tersebut. Apabila bekas air pada kertas akan hilang setelah beberapa saat karena air menguap, sehingga kertas akan kering kembali, maka bekas minyak tidak akan hilang dari kertas karena minyak tidak akan menguap. 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori. Ciri-ciri ini dapat dijadikan pedoman untuk pengujian sederhana tentang ada tidaknya lemak dalam suatu bahan makanan. Untuk praktikum uji lemak, sampel ini yang diuji itu adalah pisang, nasi, tempe, tepung terigu, kemiri, dan kacang tanah.
Uji lemak dilakukan dengan cara mengoleskan masing-masing sampel pada kertas minyak dan mendiamkannya selama beberapa menit. Indikator keberadaan lemak adalah perubahan pada kertas yang menjadi transparan. Jika kertas minyak berubah menjadi transparan, ini menunjukkan bahwa sampel tersebut mengandung lemak karena lemak tidak menguap dan meninggalkan noda transparan. Setelah diamati, kertas minyaknya tempe, kemiri, dan kacang tanah menyebabkan kertas menjadi transparan setelah didiamkan selama 5 menit. Perubahan ini terjadi karena ketiga bahan tersebut mengandung lemak dalam jumlah yang cukup tinggi. Saat dioleskan pada kertas minyak, lemak dari bahan-bahan yang diserap ke dalam kertas meninggalkan noda transparan yang khas. Tempe mengandung lemak sebagai hasil dari proses fermentasi kedelai. Sedangkan kemiri dan kacang tanah secara alami memiliki kandungan lemak yang tinggi. Sementara itu, sampel seperti pisang, nasi, tepung terigu tidak menyebabkan perubahan transparan pada kertas karena kandungan lemaknya rendah. Kenapa praktikum atau percobaan ini harus dilakukan? Karena untuk berbagai bahan makanan diuji itu untuk mengetahui kandungan karbohidrat, gula pereduksi, dan lemaknya menggunakan metode uji Lugol, Benedict, dan kertas minyak. Uji Lugol dilakukan untuk mendeteksi keberadaan amilum dalam bahan makanan, di mana perubahan warna menjadi biru kehitaman menandakan adanya amilum. Uji Benedict digunakan untuk mengidentifikasi gula pereduksi dengan perubahan warna menjadi orange jingga yang menunjukkan kadar gula reduksi. Sementara itu, uji lemak dengan kertas minyak bertujuan untuk mengidentifikasi kandungan lemak yang ditandai dengan munculnya noda transparan pada kertas. Hasil pengujian ini untuk membantu proses mengidentifikasi komposisi nutrisi dalam makanan yang diuji, seperti nasi, pisang, tempe, kacang tanah, dan kemiri, dan tepung terigu. Hasil dari analisis yang setiap ujian tersebut memberikan gambaran penting mengenai kandungan nutrisi dalam berbagai jenis makanan. Dalam uji glukosa menggunakan larutan Benedict, perubahan warna menjadi orange jingga menunjukkan adanya glukosa atau gula sederhana dalam sampel. Pisang mengandung glukosa karena pati dalam pisang diubah menjadi gula saat matang, menghasilkan perubahan warna yang jelas. Nasi terdeteksi mengandung glukosa karena sebagian pati diubah menjadi gula selama pemasakan. Meskipun reaksinya tidak sekuat pada pisang, kemiri, dan kacang tanah, juga menunjukkan reaksi terhadap larutan Benedict, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil karena keduanya mengandung sedikit glukosa. Sementara itu, tempe dan tepung terigu tidak menunjukkan perubahan warna yang signifikan. Tempe mengandung sedikit glukosa hasil fermentasi, tetapi tidak cukup untuk bereaksi dengan kuat terhadap Benedict. Sementara tepung terigu lebih banyak mengandung pati yang tidak terurai menjadi gula dalam uji ini. Perbedaan reaktivitas ini dipengaruhi oleh kandungan dan bentuk karbohidrat dalam setiap bahan pangan. Jadi, uji coba ini itu dapat membantu dalam menentukan kandungan utama pada bahan makanan yang berguna dalam memilih jenis makanan sesuai dengan kebutuhan nutrisi. Misalnya, karbohidrat kompleks dari pati, gula sederhana untuk energi cepat, dan lemak untuk cadangan energi. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya dan alasan terjadi reaksi tidaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.